Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nidia Amanda Putri, Asti Aulia Etisia, dan Ahmad Bereski, dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, tahun 2020-2021. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai daftar kepustakaan. Yang pertama adalah penelusuran kepustakaan. Apa sih penelusuran kepustakaan? Penelusuran kepustakaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Yang kedua, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan terdiri dari 3, yaitu 1. Ruang referensi, 2. Ruang baca, 3. Ruang buku. 1. Ruang referensi di mana dapat diperoleh petunjuk yang bersifat umum dan sangat luas. Di dalam ruang ini terdapat ensiklopedia, berbagai kamus, almanak, buku indeks, dan sebagainya. 2. Ruang baca, di mana berbagai majalah dan surat kabar yang dapat memberikan bahan atau materi atau informasi yang sangat up-to-date. 3. Ruang buku, di mana terdapat kumpulan buku. Bila jumlah buku sangat besar, maka untuk ketertiban pelayanan disediakan tempat atau laci kecil dalam bentuk lemari untuk menyimpan kartu katalog. Dalam lemari yang berisi kartu katalog dapat diperoleh 3 macam kartu yang memuat keterangan sedemikian rupa yang dapat mempermudah Anda untuk menemukan sebuah buku, yaitu 1. Kartu penulis, 2. Kartu judul, 3. Kartu pokok. 1. Kartu penulis memuat nama penulis buku untuk karangan tertentu. Kartu ini dipergunakan apabila Anda ingin membaca, misalnya tulisan Profesor X, tetapi tidak mengetahui nama buku-buku yang pernah ditulisnya. 2. Kartu judul memuat judul karangan. Kartu ini dipergunakan apabila Anda ingin membaca buku tertentu, tetapi tidak mengetahui nama penulisnya. Ketiga, kartu pokok memuat pokok karangan. Kartu ini dipergunakan apabila Anda ingin mengetahui isi buku, penulis buku dengan judul tertentu. Kartu pokok ini akan sering Anda pergunakan dalam penelusuran kepustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Aulia Etisia dengan NIM 2010912220019. Saya dari PSKM FKULM 2020. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Langkah-langkah dalam penelusuran kepustakaan. Pertama-tama, yaitu meneliti kartu pokok yang sama atau ada hubungannya dengan rencana pokok karangan ilmiah yang akan disusun. Catatlah semua nomor katalog yang dianggap sesuai dan berguna. Bila menemukan nama penulis terkenal yang bukunya akan dibaca, carilah nama tersebut di dalam kartu penulis. Catatlah semua keterangan mengenai buku karangannya. Daftar buku yang diperoleh tersebut merupakan bibliografi kerja, karena dapat dijadikan landasan untuk penelusuran selanjutnya. Selanjutnya yaitu meninjau buku sesuai dengan bibliografi kerja yang telah ditentukan, serta meneliti buku tersebut secara singkat untuk menentukan apakah buku itu perlu dipergunakan selanjutnya. Dengan demikian, akhirnya diperoleh daftar buku yang disebut bibliografi fungsional yang memuat informasi
keterangan yang secara langsung akan berguna. Bahan materi yang digunakan atau dikutip akan bersumber dari buku tertentu, sehingga pada akhir penulisan akan diperoleh bibliografi akhir yang dapat dicantumkan di akhir karangan. Kemudian yaitu mengutip dan membuat catatan mengenai bahan dan materi dari berbagai referensi. Membuat catatan tersebut haruslah secara selektif, artinya hanya materi atau bahan yang tepat yang sesuai dengan yang diperlukan. Untuk menentukan mutu serta urgensi kutipan atau catatan yang dibuat, perlu diperhatikan apakah materi atau bahan tersebut perlu untuk menunjang pokok pikiran yang terdapat dalam outline. Membuat kutipan atau catatan dapat dilakukan pada sebuah buku tulis atau pada sehelai kartu yang agak tebal, berukuran 10 x 15 cm. Sistem buku ini cukup efisien apabila bahan atau materi yang diperlukan untuk karangan tidak banyak. Sistem kartu yang mempergunakan kartu 10 x 15 cm biasa digunakan oleh peneliti dan penulis profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bereski, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat tahun 2020 dengan NIM 2010123100118. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penelusuran kepustakaan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Saya akan menyampaikan tipe penelusuran informasi. Dari pola telusurnya, penelusuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, telusur dokumen, yang kedua, telusur informasi. Telusur dokumen ialah penelusuran dimulai dengan identifikasi dokumen atau sumbernya, baru dari sini dihasilkan informasi yang aktual. Telusur informasi, penelusuran dimulai dengan informasi yang diperoleh dari bank data, kumpulan data, atau perorangan. Selanjutnya ialah langkah penelusuran informasi. Ada beberapa langkah atau cara untuk melakukan penelusuran informasi. Yang pertama, rumuskan informasi atau topik atau problem. Yang kedua, cari kata kunci atau keyword atau penggalan kalimat yang menggambarkan subjek yang dicari. Yang ketiga, cari sinonim, istilah lain, akronim, singkatan, bahasa lain, kata yang tidak lengkap, dan sebagainya. Untuk tiap keyword atau kata kunci dapat dicari di kamus ataupun glosari. Yang keempat, tentukan pendekatan penelusuran yang dilakukan dengan memilih alat penelusuran yang tepat. Yang kelima, tentukan strategi penelusuran yang akan dipakai. Yang keenam, lakukan berbagai hasil pendekatan atau strategi dan alat penelusuran dan dipelajari hasilnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, evaluasi hasil. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan ialah cara-cara melakukan penelusuran. Mungkin untuk cara-cara melakukan penelusuran ada 3, yaitu yang pertama, penelusuran manual. Yang kedua, penelusuran akses langsung. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, penelusuran dengan menggunakan pangkalan data elektronik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kami kelompok penulisan mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.